Ubah taktik, Amerika Serikat sebut Rusia kirim ribuan tentara ke Ukraina Timur. Rusia mungkin berencana untuk mengerahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina Timur. Seiring dengan pengalihan fokus ke timur dan selatan negara itu, sebut penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan. Pada saat ini kami percaya Rusia sedang merevisi tujuan perangnya untuk fokus pada bagian timur dan selatan Ukraina, daripada menargetkan sebagian besar wilayah. Terang Sullivan kepada wartawan di Gedung Putih melansir Reuters 5 April. Lanjut Sullivan, tujuannya kemungkinan untuk mengepung dan membanjiri pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Rusia kemudian dapat menggunakan keberhasilan taktis apapun yang dicapainya untuk menyebarkan narasi kemajuan dan menutupi kegagalan militer sebelumnya, sambung Sullivan. Lebih jauh, Sullivan mengatakan pemerintah Biden akan mengumumkan bantuan militer baru untuk Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Dia mengatakan sanksi lebih lanjut terhadap energi Rusia sedang dibahas dalam pembicaraan dengan sekutu Eropa. Dalam kesempatan yang sama, Sullivan juga mengatakan fase berikutnya mungkin berlarut-larut dengan pasukan Rusia melebihi jumlah Ukraina. Moskow kemungkinan akan berusaha untuk mengendalikan petak yang jauh lebih luas di Ukraina Timur daripada yang dikendalikan oleh separatis sebelumnya invasi, katanya. Di selatan, Rusia kemungkinan akan berusaha untuk menahan kota Kherson untuk mengontrol aliran air ke Crimea yang dicaploknya pada tahun 2014. Dia mengatakan Kremlin diperkirakan akan meluncurkan serangan udara dan rudal lebih lanjut di seluruh negeri. Diketahui Presiden Biden pada hari Senin menuduh Presiden Putin melakukan kejahatan perang dan menyerukan pengadilan, menambah kecaman global atas pembunuhan warga sipil di Bucha, sebuah kota yang direbut kembali oleh pasukan Ukraina ketika pasukan Rusia berkumpul kembali. Sementara Rusia dengan tegas membantah membunuh warga sipil termasuk di Bucha. Informasi ini harus dipertanyakan secara serius. Dari apa yang kami lihat, para ahli kami telah mengidentifikasi tanda-tanda pemalsuan video dan pemalsuan lain, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Adapun utusan PBB Vasily Nebenzia berjanji, Rusia akan memberikan bukti empiris kepada Dewan Keamanan bahwa pasukannya tidak membunuh warga sipil. Sanksi Barat malah mengokohkan kemandirian Rusia. Duta Besar Republik Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobyeva, mengakui bahwa penerapan sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Inggris, serta beberapa negara lain tak dapat dipungkiri memberi dampak bagi ekonomi Rusia. Tentu itu sangat berdampak terhadap ekonomi kami, namun ekonomi kami cukup tangguh, ujarnya kepada Gatra Senin 4 April. Hanya saja di balik itu, sanksi-sanksi tersebut justru makin menguatkan kemandirian Rusia. Lyudmila menuturkan bahwa sejak Barat mulai menjatuhkan sanksi kepada Rusia pada 2014 lalu, negara itu mengambil pelajaran berharga dengan mencoba meningkatkan industri dalam negerinya. Rusia mulai memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor agar tidak lagi bergantung terhadap pasokan dari luar negeri. Sebelum 2014 kami banyak mengimpor, namun selepas 2014 kami mulai memproduksi sejumlah produk makanan yang kami butuhkan, ujarnya. Lebih lanjut, Lyudmila menilai kondisi rantai pasok di Rusia saat ini jauh lebih baik dibandingkan di negara-negara barat yang tengah menghadapi inflasi dan kelangkaan sejumlah produk. Jika Anda membandingkan gambaran toko-toko di Eropa Barat dengan toko-toko di Rusia saat ini, suplai makanan di Rusia lebih baik, ungkapnya. Lyudmila menyebut sanksi Barat sebagai biang keladi dari krisis yang saat ini turut dirasakan dunia. Pada akhirnya, sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia menjadi bumerang bagi negara-negara Barat dan turut membawa dampak pada sejumlah negara lainnya. Kami tidak merusak sistem perdagangan dunia. Kami tidak mengganggu suplai pangan dunia atau suplai energi seperti minyak dan gas, tegasnya. Rusia mungkin berencana untuk mengerahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina Timur. Seiring dengan pengalihan fokus ke timur dan selatan negara itu, sebut penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan. Pada saat ini kami percaya Rusia sedang merevisi tujuan perangnya untuk fokus pada bagian timur dan selatan Ukraina daripada menargetkan sebagian besar wilayah. Terang Sullivan kepada wartawan di Gedung Putih melansir Reuters 5 April. Lanjut Sullivan, tujuannya kemungkinan untuk mengepung dan membanjiri pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Rusia kemudian dapat menggunakan keberhasilan taktis apapun yang dicapainya untuk menyebarkan narasi kemajuan dan menutupi kegagalan militer sebelumnya, sambung Sullivan. Lebih jauh, Sullivan mengatakan pemerintah Biden akan mengumumkan bantuan militer baru untuk Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Ia mengatakan sanksi lebih lanjut terhadap energi Rusia sedang dibahas dalam pembicaraan dengan sekutu Eropa. Dalam kesempatan yang sama, Sullivan juga mengatakan fase berikutnya mungkin berlarut-larut dengan pasukan Rusia melebihi jumlah Ukraina. Moskow kemungkinan akan berusaha untuk mengendalikan petak yang jauh lebih luas di Ukraina Timur daripada yang dikendalikan oleh separatis sebelum invasi, katanya.
Di selatan, Rusia kemungkinan akan berusaha untuk menahan kota Kherson untuk mengontrol aliran air ke Crimea yang dicaploknya pada tahun 2014. Yang mengatakan Kremlin diperkirakan akan meluncurkan serangan udara dan rudal lebih lanjut di seluruh negeri. Diketahui Presiden Biden pada hari Senin menuduh Presiden Putin melakukan kejahatan perang dan menyerukan pengadilan menambah kecaman global atas pembunuhan warga sipil di Bucha, sebuah kota yang direbut kembali oleh pasukan Ukraina ketika pasukan Rusia berkumpul kembali. Dia mengatakan sanksi lebih lanjut terhadap energi Rusia sedang dibahas dalam pembicaraan dengan sekutu Eropa. Dalam kesempatan yang sama, Sullivan juga mengatakan fase berikutnya mungkin berlarut-larut dengan pasukan Rusia melebihi jumlah Ukraina. Moskow kemungkinan akan berusaha untuk mengendalikan petak yang jauh lebih luas di Ukraina Timur daripada yang dikendalikan oleh separatis sebelumnya invasi, katanya. Di selatan, Rusia kemungkinan akan berusaha untuk menahan kota Kherson untuk mengontrol aliran air ke Crimea yang dicaploknya pada tahun 2014. Dia mengatakan Kremlin diperkirakan akan meluncurkan serangan udara dan rudal lebih lanjut di seluruh negeri. Diketahui Presiden Biden pada hari Senin menuduh Presiden Putin melakukan kejahatan perang dan menyerukan pengadilan menambah kecaman global atas pembunuhan warga sipil di Bucha, sebuah kota yang direbut kembali oleh pasukan Ukraina ketika pasukan Rusia berkumpul kembali. Sementara Rusia dengan tegas membantah membunuh warga sipil termasuk di Bucha. Informasi ini harus dipertanyakan secara serius. Dari apa yang kami lihat, para ahli kami telah mengidentifikasi tanda-tanda pemalsuan video dan pemalsuan lain, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Adapun utusan PBB Vasily Nebenzia berjanji, Rusia akan memberikan bukti empiris kepada Dewan Keamanan bahwa pasukannya tidak membunuh warga sipil. Sanksi Barat malah mengokohkan kemandirian Rusia. Duta Besar Republik Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobyeva, mengakui bahwa penerapan sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Inggris, serta beberapa negara lain tak dapat dipungkiri memberi dampak bagi ekonomi Rusia. Tentu itu sangat berdampak terhadap ekonomi kami, namun ekonomi kami cukup tangguh, ujarnya kepada Gatra Senin 4 April. Hanya saja di balik itu, sanksi-sanksi tersebut justru makin menguatkan kemandirian Rusia. Lyudmila menuturkan bahwa sejak Barat mulai menjatuhkan sanksi kepada Rusia pada 2014 lalu, negara itu mengambil pelajaran berharga dengan mencoba meningkatkan industri dalam negerinya. Rusia mulai memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor agar tidak lagi bergantung terhadap pasokan dari luar negeri. Sebelum 2014 kami banyak mengimpor, namun selepas 2014 kami mulai memproduksi sejumlah produk makanan yang kami butuhkan, ujarnya. Lebih lanjut, Lyudmila menilai kondisi rantai pasok di Rusia saat ini jauh lebih baik dibandingkan di negara-negara barat yang tengah menghadapi inflasi dan kelangkaan sejumlah produk. Jika Anda membandingkan gambaran toko-toko di Eropa Barat dengan toko-toko di Rusia saat ini, suplai makanan di Rusia lebih baik, ungkapnya. Lyudmila menyebut sanksi Barat sebagai biang keladi dari krisis yang saat ini turut dirasakan dunia. Pada akhirnya, sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia menjadi bumerang bagi negara-negara Barat dan turut membawa dampak pada sejumlah negara lainnya.